Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin doa. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, apakah kalian semua tahu benda apa yang sedang Ibu pegang ini? Tahu, Bu, itu tempe kan? Nah, apakah kalian tahu warna putih yang ada di tempe ini berasal dari mana? Dari pas proses fermentasi ya, Bu? Betul, baik. Secara umum kenapa berwarna putih? Karena ada pertumbuhan Miscelia kapang yang merekatkan di biji kedelai sehingga bentuknya bisa memadat seperti ini. Ya juga ya, Bu. Kalau ente susah digorengnya nanti. Tadi kan Maimar sudah menjawab ini berasal dari proses fermentasi kan. Nah, apa sih yang membantu proses fermentasi sehingga bisa menjadi tempe padat seperti ini? Mungkin karena ada campuran ragi pada proses fermentasinya. Oke, bagus Maimar. Kenapa ragi bisa dikatakan membantu proses fermentasi? Karena terdapat bakteri di dalamnya, Bu. Betul, baik. Nah, selain bakteri, apa lagi sih yang terkandung di dalam ragi tersebut? Sepertinya ada jamurnya juga ya, Bu. Oke, baik. Jadi, apakah kalian tahu hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Belajar tentang jamur ya, Bu. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang fungi atau yang sering kita sebut sebagai jamur. Baik, Bu. Adakah di antara kalian yang ingin mengutarakan pendapatnya terkait apakah jamur masuk ke golongan tumbuhan? Bu. Iya, Ya, Bu. Tumbuhan ya, Bu. Jika jamur itu tumbuhan, apakah jamur memiliki klorofil untuk berfotosintesis? Oh, iya, tidak ada ya, Bu. Karena dilihat dari struktur jamur tidak terdapat zat hijau daun, bahkan tidak memiliki daun ya, Bu. Lalu jika jamur tidak dapat berfotosintesis, bagaimanakah jamur dapat memperoleh makanan? Setahu saya, sumber makanan jamur dapat mengeluarkan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Bagaimana jamur tersebut bisa membuat makhluk hidup itu menjadi terurai? Jamur akan mengeluarkan zat yang membuat sisa makhluk hidup menjadi terurai. Kalau sudah terurai, sari-sarinya akan diserap oleh jamur sebagai makanan. Betul sekali. Jadi, apakah jamur itu tergolong tumbuhan atau bukan? Bukan, Bu. Karena jamur tidak punya klorofil sehingga tidak mampu membuat makanannya sendiri. Bagus sekali. Jika bukan tumbuhan, termasuk golongan apakah jamur? Golongan fungi.
pembelajaran yang dimana di dalamnya itu terdapat proses. Jadi kalian kalau misalkan menjawab atau mengutarakan pendapat nggak usah takut salah, karena jika jawaban atau pendapat kalian kurang tepat, maka kita akan membahasnya bersama-sama. Jadi Maimar, ayo silakan tulis bagian dari penduduk jamur. Videonya? Terima kasih. Nah, baik anak-anak, apakah jawaban dari Maimar ini sudah tepat? Bagaimana? Baik, berarti sudah mulai paham semua ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, adakah yang ingin mendeskripsikan gambar tersebut? Saya Bu, Silakan Uji. gambar tersebut adalah jamur bagian-bagiannya mengikuti sporanium yang di dalamnya terdapat spora untuk reproduksi aseksual jamur. Sporaniumon yaitu hifa yang menjuang ke atas ini sebagai pembawa sporanium, lalu terdapat stolon yaitu hifa antara dua kumpulan sporaniofon, dan terakhir rhizoid fungsinya menyerap makanan dan air dari substrat. Bagus sekali Puji. Tadi kan Puji sudah menyebutkan spora yang berfungsi untuk reproduksi aseksual. Nah, apakah jamur hanya melakukan reproduksi aseksual saja? Tidak Bu, ada juga yang melakukan reproduksi seksual. Adakah yang ingin mengutarakan pendapatnya terkait reproduksi jamur? Saya Bu, Tadi kan Puji sudah menjawab pertanyaan dengan sangat lengkap ya. Sekarang kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain ya. Silakan Mai untuk menjawab. iya Bu. Setelah reproduksi aseksual itu dengan spora Bu, di dalam sporanium terdapat spora yang nantinya akan pecah. Spora tersebut jatuh di tempat yang sesuai dan akan tumbuh membentuk miselium baru. Lalu bagaimana dengan reproduksi seksualnya? Tindakan dari betina akan menyatu ya Bu. Adakah yang ingin menambahkan jawaban dari Maimar? Ya Bu, saya Silakan Puji. dua hifa yaitu hifa jantan dan betina bertemu. Kemudian inti jantan dan inti betina melebur dan terbentuk zigot. Zigot menghasilkan zigosporanium dan sporanya tersebut. Sporanya disebut zigospora. Setelah itu zigospora berkecambah membentuk hifa. Jawaban kalian betul ya. Untuk reproduksi seksualnya, zigospora mengalami dormasi selama 1-3 bulan, baru setelah itu bisa membentuk hifa. Bu, Ya, saya ingin bertanya, ya. dormansi itu apa ya Bu? Adakah di antara kalian yang tahu dormansi itu apa? Baik, jadi dormansi itu adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami oleh organisme hidup sebagai suatu tanggapan atas keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal, atau yang biasa disebut dengan masa nonaktif atau masa istirahat. Macam stres pada tumbuhan ya Bu? Betul sekali. Jadi dalam siklus hidupnya, organisme hidup juga dapat mengalami yang namanya stres atau dormansi yang tadi Ibu katakan. Coba tolong analisis kenapa jamur yang mengalami dormansi selama 1-3 bulan akhirnya bisa berkecambah kembali. Karena sudah menemukan tempat atau lingkungan yang cocok ya Bu? Iya betul, saat keadaan yang menyebabkan dormansi sudah mulai mendukung keadaan normal. Sampai sini paham? Insya Allah paham Bu.
Menurut kalian dari dua gambar ini, mana jamur yang tergolong beracun dan yang tidak beracun? Yang beracun yang sebelah kanan yang bintik-bintik ya Bu. Kenapa jamur yang ini itu dikatakan beracun? Karena kalau yang sebelah kiri itu jamur cacing yang sering ibu saya masak. Iya betul ya, yang ini namanya jamur kancing yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Jamur yang ini namanya jamur amanita. Ini memiliki bintik-bintik kecil yang ketika hujan serbuknya ini akan terlepas. Makanya dia itu sering terlihat warna merah polos tanpa bintiknya. Jamur amanita itu mengeluarkan racun sering disebut sebagai fly agaric. Nah, lalat yang menempel pada jamur tersebut itu akan mati karena racun yang dikeluarkan oleh jamur tersebut. Kalau manusia yang memakannya akan terasa mual dan berhalusinasi. Iya, sampai sini ada yang ingin bertanya terkait materi yang telah kita pelajari. Saya ingin bertanya Bu, Silakan. kan jamur ada 4 jenis ya Bu. Mengapa Deuteromycota belum diketahui cara generatifnya? Deuteromycota itu tidak ada perkembangan generatifnya. Kalau ada mungkin sudah masuk ke dalam kelompok Ascomycota. Makanya kenapa Deuteromycota itu sering disebut sebagai imperfecti atau jamur tidak sempurna. Mungkinkah Bu ada kasus jamur yang sebelumnya masuk ke kelompok Deuteromycota lalu karena diketahui perkembangbiakan generatifnya dipindahkan ke kelompok lain? Pertanyaan yang bagus Puji, jawabannya yaitu ada. Contohnya pada Mimoria cytophila, setelah diketahui reproduksi generatifnya dengan menghasilkan ascospora, kemudian namanya diganti menjadi Neospora classa. Kalau reproduksinya menghasilkan ascospora, berarti jamur tersebut berpindah ke kelompok mana ya? Ascomycota Bu. Pintar semuanya, berarti sudah pada paham ya? Ya Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan ya anak-anak. Ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.